Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nabawi pernah menjadi gereja 3 jam. Ini adalah ungkapan dari Guru Gembul dalam salah satu podcastnya. Saya paham kalau ungkapan ini hanyalah retorika atau kiasan saja. Ini sebuah pernyataan yang sebenarnya bermula dari ketidakpahamannya Guru Gembul ini terhadap data sejarah. Nah, kita langsung simak pernyataan dari Guru Gembul dalam salah satu podcast ini. Jadi Masjid Nabawi itu pernah jadi gereja 3 jam sama orang-orang Kristen itu dipakainya di situ. Jadi Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang Kristen untuk melakukan kebaktian ibadah mereka itu di Masjid Nabawi. Orang Kristen itu karena toleransi yang tadi itu, ya udah lu gak usah di sini juga, carikan aja tempat yang bersih. Terus kata Nabi Muhammad, ini bersih dan ini bagus, nggak usah jauh-jauh, udah aja di sini gitu. Jadi orang Islam zaman sekarang ribut soal mengucapkan boleh atau tidak. Nabi Muhammad meminjamkan masjid untuk jadi gereja. Saya paham ini kaitannya dengan sejarah datangnya Nasrani Najran ke Masjid Nabawi, yang memang hal itu disinggung dalam Al-Quran. Faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayat ini menceritakan tentang mubahalah, dan menurut para ulama ayat ini turun berkaitan dengan kedatangan Nasrani Najran ke Madinah, yang saat itu sebenarnya Nabi Muhammad ingin mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, kedatangan Nasrani Najran ke Madinah ini semuanya ulama sepakat. Tantangan mubahalah tadi dari Rasulullah karena mereka itu ngotot terhadap status ketuhanan Nabi Isa. Dalam satu catatan dijelaskan, saya baca redaksinya. Faqallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Haris bin Al-Qamah wal Aqib Abdul Masih wal Aihab As-Sayyid wa hum minan Nasraniyah ala dinil Malik ma'akhtilafin min amrihim yaquluna huwallah wa yaquluna huwa waladullah wa yaquluna huwa thalithu thalatha wa kadzalika qaulun Nasraniyah. Jadi di antara golongan Nasrani Najran ini berbeda pendapat berkaitan dengan Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah, ada juga yang mengatakan Nabi Isa thalithu thalatha. Ini yang kemudian memantik Rasulullah untuk melakukan mubahalah. Nah, di sini ada isyarah bahwa mubahalah untuk menegakkan kebenaran, utamanya yang berkaitan dengan keyakinan, maka diperbolehkan. Kemudian perihal sholatnya Nasrani Najran di Masjid Nabawi memang disinggung dalam kitab sejarah. Sholatuhum ila jihatil masyriq, qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Zubair qala lamma qadamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fadakhalu alaihi masjidahu hina shallal asra alaihim thiyabul habarat jubabun wa awdiyatun fi jamalih rijali banil Harits bin Ka'ab. Qala yaqulu ba'du man ra'ahu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma idzin ma ra'ayna wafdan mithlahum wa qad hanat salatuhum faqamu fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhum fasallu ila al-masyriq. Jadi suatu ketika menurut riwayat Ibnu Ishaq ini ngambil riwayat dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Jadi Muhammad ini putranya Ja'far, Ja'far putranya Zubair. Zubair ini adalah sahabat Nabi. Ja'far ini adalah tabi'in karena beliau lahir ketika Rasulullah sudah wafat. Kemudian Muhammad yang putranya Ja'far adalah jelas tabi'in. Dari sisi periwayatan ini berarti ada lompatan dari tabi'in Muhammad, ya, Muhammad bin Ja'far bin Zubair ini tidak menisbatkan periwayatannya kepada tabi'in, kemudian dari tabi'in kepada sahabat, enggak gitu. Jadi langsung. Maka di sini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini nantinya dikomentari dalam Fathul Barinya sebagai hadis yang munqati. Dan hadis munqati masuk dalam kategori hadis dhaif atau lemah. Nah, jadi begini ringkas ceritanya. Ketika Nasrani Najran bertamu kepada Rasulullah, yang waktu itu Rasulullah berada di masjid, kemudian mereka masuk ke Masjid Nabawi waktu Rasulullah sholat asar. Setelah itu waktu sholat mereka atau kebaktian mereka sudah nyampe, kemudian mereka langsung melakukan ritual keagamaan di Masjid Nabawi tersebut. Karena orang Nasrani Najran ini sudah melaksanakan sholat, maka Rasulullah menghimbau kepada sahabat agar tidak melarang mereka. Maka dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan, "Do'uhum," biarkan mereka. Pertama, kalau kita pahami dari redaksi
riwayat ini Rasulullah tidak pernah menganjurkan. Kata-kata dauhum itu tidak ada indikasi menganjurkan. Sedangkan kata guru gembul tadi Rasulullah meminjamkan, malah menganjurkan, dan pakai kata-kata yang sebenarnya tidak ada dalam riwayat hadis ini. Sekali lagi, tidak ada redaksi yang menjelaskan secara sharih bahwa Rasulullah menganjurkan apalagi meminjamkan Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian Nasrani Najran. Kemudian yang kedua, kebaktian yang dilakukan oleh Nasrani Najran itu jelas tidak sama dengan ritual orang-orang Kristen sekarang yang lengkap dengan nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, haleluya dan semacamnya, karena mereka masih penganut Kristen Ortodok. Setahu saya, Kristen Ortodok ini kalau sholat sama atau mirip dengan sholatnya umat Islam, yaitu ada ruku, ada sujudnya. Hanya sholat mereka hanya 3 kali saja, kalau nggak salah itu di siang hari, sore hari, dan malam hari. Kemudian menghadap ke timur. Yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, setelah Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Romawi, maka kemudian mereka menghadap ke arah timur. Maka di sini di riwayat ini dijelaskan fasallu ilal masyriq. Berikutnya terkait dengan periwayatan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari jalur Muhammad bin Ja'far bin Zubair ini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa dari jalur transmisi hadis tentang sholatnya orang Nasrani di Masjid Nabawi ini munqati'. Sebagaimana saya kutip dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Qila hadza munqati'un dhaif la yuhtaju bimislihi. Hadis ini atau riwayat ini adalah munqati', terputus. Tidak ada ketersambungan sanad dan masuk kategori dhaif atau lemah. La yuhtaju bimislihi, tidak bisa dibuat hujjah. Walau sahha fa innahu yuhmalu ala anna nabiyya ta'allafahum bidzalika fi dzalikal waqti istijlaban liqulubihim. Seandainya pun hadis ini dianggap sahih, maka itu harusnya diarahkan kepada bahwasanya Nabi Muhammad SAW ingin menarik simpati kepada mereka agar kemudian mereka mau masuk Islam. Jadi kesimpulannya, tidak baik mengatakan Masjid Nabawi pernah menjadi gereja, sekalipun itu hanya ungkapan retorika atau kiasan saja. Yang kedua, terkait dengan sholatnya Nasrani Najran di Masjid Nabawi, itu riwayatnya atau sanadnya munqati'. Kemudian tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah mempersilahkan. Yang ada hanya Rasulullah melarang para sahabat untuk menegur mereka karena mereka sudah melakukan sholat atau kebaktian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.